dan Nasyiatul Banat. Yang terhormat perwakilan dari LP3L dan teman-teman santriwan-santriwati yang kita sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih berkumpul di dalam majlis yang insyaallah mubarak ini. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita junjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehadirat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua yakni penyuluhan dari LP3L dari Semarang, dan yang terakhir penutup. Kembali ke acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala niyatis sholihah al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yakni penyuluhan dari LP3L kepada yang mewakili kami aturkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, yang saya saat ini pengasuh pondok pesantren Raudhatul Muqtadiin, Ibu Nyai dan Gusnya serta seluruh keluarga pondok, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada segenap pengurus pondok putra maupun putri, lebih khusus pada Ustaz Reza, Ustaz Majid dan Ustaz-Ustaz yang lain, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pengurus semoga dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jodohnya Ustaz Mujid sih. Mas Mujid itu jodohnya insyaallah banyak cantik ya. Insyaallah solehah, kaya raya, hafal Quran, setia, dan insyaallah masuk surga. Dan kepada seluruh santrinya yang saya belum kenal satu persatu, yang insya Allah ini calon-calon penghuni surga ya. Dan di sebelah sini masya Allah cantik-cantik, ini jelas calon-calon bidadari surga ya, ini warnanya asik banget Ustaz. Anak putri warnanya apa? Kudungnya ada yang ungu dan masya Allah ya. Kayaknya pantas calon-calon Bunyai lah insya Allah. Dan ini kepada santri putra putri yang intinya saya sangat berterima kasih, bersyukur pada Allah atas izin dari Bunyai yang tadi saya sowan silaturahmi untuk memberikan penyuluhan di pondok tercinta ini. Dan sebelum menyampaikan penyuluhan kesehatan ini, saya memperkenalkan diri karena saya seumur-umur baru masuk di ruang ini. Saya dikasih nama dari orang tua, nama saya Pak Sudaryo ya. Ini Gusnya terusannya. Oh Mas Anu, Mas Isam. Tadi diamani sama jenengan. Jadi kenalkan, nama saya dikasih nama dari orang tua, nama saya Bapak Sudaryo ya. Alamat saya di Jalan Muncul, Banyu Biru, Semarang.
Nomor telepon 0819 01 02 0367 ya. 0819 01 02 0367. Saya ditugaskan dari LP3L Kesehatan Imam Pondok ini alhamdulillah sejak tahun 1997. Dulu hanya kami diberi amanah untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Atas izin Allah dan dipercaya Allah juga dipercaya umat, saya sudah hampir 22 tahun bekerja ini, sudah berkeliling kurang lebih 12 provinsi di Indonesia, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, DI, Banten, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Yang saya kunjungi kemarin tadi di Pondok Lirboyo Kediri, itu santrinya insya Allah hampir 23.000 ya. Alhamdulillah kami juga ngisi di Al-Falah Poloso Kediri, kami juga di Tegalrejo Magelang, kami juga ngisi di Salang, Montor ya, karena yang saya isi memang ada yang pondok salaf, ada pondok modern ya, setengah salaf, setengah modern ya, pondok Quran, pondok kitab, anak-anak, remaja, bahkan ada yang kami isi penyuanya ada santri udah tua-tua ya. Kemarin sing isi di pondok saya namanya di Tasikmalaya, santrinya rata-rata di atas usia 50 tahun ya. Ternyata banyak usianya di atas 70 tahun, banyak meninggal di pondok ya. Namanya pondoknya Husnul Khotimah ya. Itu alhamdulillah luar biasa. Ya karena memang banyak orang tuanya yang dititipkan anaknya ya. Jadi anaknya kayak kalau bahasa saya kayak pesantren jompo ya. Tapi luar biasa ya, saya sangat ternyuh ya. Apalagi kemarin anak-anak yang usianya masih di bawah 6 tahun kami isi di Wonosobo, namanya Pondok Siwatu ya. Anaknya kecil-kecil ya, usianya playgroup TK, masya Allah ya, pengasuhnya luar biasa sabarnya. Di sini saya lihat ini banyak remaja, ini bahkan ada yang sudah siap-siap menikah nih, insya Allah ya wajahnya ini Mas siapa? Bisa coba ini. Wajib sudah jelas, nggak sampai 2 tahun menikah insya Allah. Sudah kemut-kemut ya. Ini Ustaz Hisam juga nih. Ustaz Hisam mungkin setengah tahun lagi ya. Udah ya. Jodohnya sudah dekat Pak ya. Kalau jodohnya cantik, solehah, hafal Quran, kaya raya, setia masuk surga. Pengurus putri juga insya Allah ini Mbak siapa pengurusnya Mbak Putri? Mbak Muntama juga insya Allah calonnya juga ganteng ya. Ganteng, hafal Quran, soleh. Betul kan? Ya didoakan semoga doanya dikabulkan. Inti dari penyuluhan ini para santri kami akan mengenalkan program Sehat Mandiri. Karena jujur santri selama kami berkunjung di pondok hampir 5.300 pondok yang saya kunjungi, ternyata pondok pesantren yang saya kunjungi dari 12 provinsi itu penyakit anak pondok itu cukup banyak, aneh-aneh, lucu-lucu dan unik-unik ya. Saya ambil contoh, kemarin di Tegalrejo sama di Al-Fadlul Kendal sama di Sarang untuk Jawa Tengah yang banyak santrinya itu. Tolong santri tuliskan penyakit yang banyak di pondok. Pengurusnya mau paling banyak tulis apa? Penyakit kulit Pak. Anak putra subhanallah penyakit kulit namanya apa? GDG, penyakit gudigan ya. Anak putri enggak penyakit gudik, kemarin waktu seksi di Kudus, anak putri menulis penyakit kulit masalah PKK ya. Panu kadas kurat ya. Yang kedua, peringkat kedua sering ngantuan. Nonton enggak? Kan ini buatan alhamdulillah. Hotel. Bukan ngantukan tapi bebelas film. Ada punya masalah katanya anak putri kemarin seksi di ini di Matolek itu ada katanya sering sakit perut. Anak putri banyak sakit perut masalah DBS ya, datang bulan sakit ya. Anak putra MCT Pak, mencret Pak. Masalah JRW, jerawatan ya. Ada masalah batuk pilek, emah tipes. Kemarin selisih di Solo, Al-Mu'ayat ada yang nanya Pak gimana biar langsing. Ternyata saya kaget anak kelas 2 man ya, kelas 2 man, usia 16 tahun ya. Man ngertos nih, manusia anjing neraka itu. Yang ternyata ada bobotnya berapa Mbak? 93. Saya kaget minta ampun Mas Majib ya. Karena orangnya bentuknya lucu. Orangnya nggak tinggi pendek, bentuknya gemuknya Masya Allah ya. Anak putra kalau lihat pasti istighfar ya. Karena bentuknya fatonah ya, pating percontoh terangnya ya. Masya Allah, saking gemuknya. Ada bu guru malah bobotnya sampai 100 kilo lebih. Saya sampai kaget ya. Karena bu guru yang nanya langsung Pak Sudaryo bagaimana biar langsing.
Loh Bu, bobot berapa? 103, waduh kaget saya. Naik motornya Mio kayak mau ambrol. Ternyata namanya Bu Asfiah, panggilnya lucu Mbak. Panggilnya Bu Guru Setulegi. Setengah tua lo gino-gino. Itu masalah. Nafis. Ada katanya Pak, gimana biar cepat tinggi ya. Ada punya masalah katanya maaf. Apa masalahnya katanya apa? Kalau belajar cepat lupa. Ya. Ada punya masalah katanya maaf. Ada punya masalah kemarin nanya gimana ngatasi orang yang apa? Punya emah ya, tipes ya. Ada katanya punya masalah sakit gigi. Malah kemarin saya disipit kalau anak pengurus lucu, nggak sakit gigi Pak, tapi sering sakit hati Pak. Kemarin saya kesini di sini di Rembang ya, ada namanya Pondok Alhamdulillah. Ada yang lucu pengurusnya, nggak sakit hati Pak. Kenapa setiap ketemu kok rasanya deg-degan Pak? Mau bilang malu kalau jauh kok rindu. Ya. Saya bilang itu bukan penyakit Mas, gejala TBC. TBC apa? Tekanan batin cinta. Ya. Semoga tidak Pak. Ya. Ada anak putri kemarin katanya ibunya kena kanker ini gitu, kasihan ya. Masalah apa penyakit asam urat, darah tinggi. Ternyata maaf para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua sakit ini nggak enak, betul nggak? Dan jujur, ketika keluarga teman Anda diuji Allah sakit, kalau nggak ngerti ilmu kesehatan, biasanya ingin sehat ada mungkin beli obat, ada pergi ke dok, ada yang ke pukos. Ada yang ke rumah sakit, ada yang ke poliklinik, ada yang ke apa? Jujur para santri yang dimuliakan Allah, kalau sakitnya berat, kalau harus ke dokter, ke rumah sakit, poliklinik, butuh biaya. Padahal kita menyadari anak pondok biaya dari orang tua sangat terbatas. Betul nggak? Saking maaf orang tua Anda ada yang kaya, ada yang miskin, setengah kaya, setengah miskin, betul nggak? Orang tuanya kaya punya mobil, alhamdulillah. Orang tuanya miskin Pak punya mobil-mobilan. Ya. Hari ini maaf para santri, kami tadi cerita sama Bunyai, kami akan menyampaikan 3 hal. Jadi program Sehat Mandiri Santri, bagaimana kalau sakit jangan banyak melakukan biaya, bahkan Anda bisa mandiri. Apa ilmunya? Yang pertama, kalau mau ditulis, saya berdiri nggak Pak Ustaz? Saya izin berdiri, ngurus. Yang pertama saya kenalkan namanya ilmu tentang terapi zona. Apa? Terapi zona. Yang kedua pemanfaatan herbal atau toga. Yang ketiga dengan sistem ilahiyah atau sistem ruqyah. Pertama ilmu terapi zona. Saya minta tolong salah satu santri, coba siapa yang ngerti arti ilmu terapi zona? Mas ini Mas yang ngalamin ini. Yang pakainya kayak Pak Ahok. Mas, saya ya. Apa Mas? Akbar. Anik. Ini Anik. Ya Mas Anik. Iya Mas Anik. Yang ini yang pakai kayak Ahok. Ya. Salah? Asar. Aska. Mas Aska minta tolong Mas Aska. Apa arti ilmu terapi zona Mas Aska? Belum tahu ya. Belakangnya Aska ini siapa yang kayak Pak Jokowi siapa ini? Mas siapa ini namanya? Ya. Mas siapa? Alek. Oh Fajar Mas. Mudah-mudahan ini calon presiden juga ya. Fajar orang yang ganteng besok jadi presiden, wah banyak naksir. Tahun 2043 Mas Fajar ya. Monggo Mas Fajar, apa arti terapi zona Mas Fajar? Yang putri mungkin pengurusnya ini yang pakai kacamata nih siapa nih? Mbak Sinten? Nafis. Oh Nafis, Masya Allah, kayak pengasuh pondok pesantren di Aceh, Bu Nafis. Ustaz Bu Ustaz Nafis. Mbak Nafis, terapi zona apa Mbak Nafis? Anda pernah dengar kalimat terapi enggak? Terapi itu, maaf perhatian, terapi itu artinya sistem pencegahan atau sistem pengobat atau penyembuh.
Kalau zona itu artinya daerah. Zona itu artinya tempat. Zona artinya wilayah. Manusia, para santri, ustaz dan pengurus ternyata punya 3 zona penyembuhan ya, zona tangan, telinga, kaki. Dulu saya kesini dulu santrinya masih 40, ustaz saya ngasih keterangan dulu sama Pak Yai. Masih ada nggak bukunya? Tapi jadi berubah. Mungkin ada, kalau pernah ada yang praktek, karena kemarin waktu saya ngisi di atau itu banyak yang sudah praktek. Maaf, mungkin kalau ada nanti zonanya ada 3, tangan, telinga, kaki. Mbak Nafis kita akan coba, mungkin punya teman satu kamar sering pusing, coba nggak usah berobat dulu. Kita coba terapi saja, ditekan 4 jari tangan Anda ujungnya. Siapapun yang pusing coba kita terapi, nggak usah. Ya. Nanti kalau pusing coba 4 jari ditekan ujungnya. Ya, monggo. Yang punya tangan bisa praktek ya. Tapi tekan sih. 2. Makannya keras mbak, jangan gini-gini tong. Kayak gini, kayak malam minggu dipegang pacar ya. 4 jari ujungnya mbak. Kalau tekannya keras, itu kalau pusing benar, itu banyak keluar keringat, itu proses penyembuhan. Karena fungsi terapi zona hakikatnya adalah melancarkan peredaran darah. Saya punya masalah pak, pusingnya separuh, namanya migrain, vertigo. Ya. Mas Fajar kalau dia pusingnya separuh berarti vertigo di sebelahan. Kalau pusingnya kanan, maaf, terapinya kiri. Ya, kalau kiri kanan. Misalnya maaf, Mas Fajar ternyata bangun tidur, aduh pak, kok sering kiri terus gimana pak? Berarti yang kanan. Jangan pusing apa? Kiri tekan kiri, nanti tambah tengkleng. Saya punya masalah kalau belajar nih pak, pegel pak, jangan pak, tengengan pak. Mbak dan Mas, kalau tengengan pertemuan tulang sudah jari terapinya ditekan agak kencang. Kemarin saya ngisi di sana ada yang lucu ya, ini pegel pak, ditarik pak. Langsung bunyi perkata-kata. Terapinya nih pak. Pak, saya punya masalah kalau belajar cepat ngantukan pak. Belajar sama Ustaz Majid setengah jam gini-gini terus pak. Maaf mas dan mbak, terapinya kalau ngantukan ternyata rasanya kuncinya 2 telunjuk. Anda tekan, itu mencegah kantuk. Kemarin waktu saya ngisi di langitan lucu masih ngantuk pak, kalau dicolok pak. Maaf mas pengurus dan mbak pengurus, kalau yang ngantuk biasanya pertama gara-gara kurang konsentrasi. Yang kedua mbak Nafis kalau ngantuk kan gara-gara kurang ada rasa cinta. Biasanya kalau ada rasa senang, ada rasa cinta nggak ngantuk. Saya kemarin ngisi di pondok pesantren Anur Malang, Bulu Lawang itu Malang. Anak putra suka bola, jam 1:30 malam saya kan tidur di pondok itu karena isinya komplek, ada 16 komplek ya, itu di gesosnya katanya pondok. Wah ternyata ada orang lebih dari 20, dia jam 1:30. Wah ternyata Argentina nakani sama Inggris itu masuk, wah joget-joget. Ternyata dia suka, senang. Kalau ada orang saya senang, nggak ada konsentrasinya, nggak ngantuk, betul ya? Mbak Nafis ternyata maaf takbir tidak dilamar, takbir Idul Fitri dilamar sama seseorang. Yang lamar ternyata orang yang ganteng, kaya raya, hafal Quran, setia. Nafis ditanya sama calonnya, Cik Nafis ngantuk belum? Ah masih sore mas. 3 jam ngobrol masih sore, karena pak rasanya senang teratat-teratat. Coba kalau Nafis nggak suka, nggak cinta, ketemu aja kadang males. Jangankan ngobrol 3 jam di SMS, di WA kadang nggak jawab. Jawabnya sangat, maaf kamu jelek banget. Ini nggih 2 telunjuk yang ngantuan. Tadi saya ngisi di pondok pesantren Pak Rohmat itu Nurul Huda Pak, bagaimana ngatasi ini Pak? Telinga suka berdenging Pak. Gitu. Itu berarti kalau ada wanita atau laki siapapun, kalau telinga berdenging berarti tanda-tanda fungsi ginjal nggak maksimal. Biasanya kurang minum air putih, biasanya maaf basa Jawa boyok. Maaf terapinya sini mbak, mas dekat kelingking itu. Tapi tadi ada lucu bagian kesehatan temannya Pak Roman. Pak kata orang Jawa, telinga berdenging katanya dirasanya orang pak. Malah gimana mbak terapinya kayak gini pak? Oh cedok-cedok pak. Nah, terapinya sini. Saya punya masalah pak, kemarin saya isi pondok saya di mana, di Amsilati Jeporo. Ada gimana pak atas ini pak? Orang kalau ziarah muntah terus pak, mabok pak. Kadang biang timu pak, terapinya tengah mbak, maaf. Yang mabokan tengah, mencegah. Karena banyak anak Amsilati pak, katanya kalau mabok tekan punggungnya pak. Boleh tekan punggungnya tapi justru mempercepat keluarnya isi dalam perut.
tekan sini bawa tas kresek, malu ya, Mas Fadar ya, mabuk terus nanti dikiranya orang anggun ya, anak kasih gunung ya, rumahnya mewah Pak, mepet sawah ya. Kalau Mas Fadar rumahnya agak mewah, meli, mepet kali, ya. Pada sini Pak. Pak, saya punya teman kalau malam nanti tidur ngorok Pak. Kalau sering ngorok biasanya pertama kalau nggak amadel banyak orang gemuk. Maaf, yang ngorokan terapinya dekat telinga, maaf. Terapi zonanya dekat telinga. Ditarik ke bawah 2 menit ya, nggak boleh dikocok-kocok ya. Rutin aja. Nggak usah banyak melakukan fulus. Ya. Mungkin nanti santri ada punya masalah apa, tolong didialogkan nanti. Mungkin ada yang punya masalah, maaf sariawan. Masalah head nggak normal, anak putri ini. Masalah maaf, BM. Bau mulut, darah tinggi, ada punya masalah kemarin di maaf saya ngisi di Demak ada nggak masalah sembelit kalau di WC masya Allah keluarnya minta ampun lama banget Pak ya kan ditotok-totok temennya sampai mengeluarkan tenaga dalam maaf ya ini bisa diterapi. Santri yang dimuliakan Allah, tadi saya sedikit cerita sama Bunyai, ada ilmu yang kedua selain ilmu terapi zona. Kalau santri punya temen, punya saudara keluarga udah sakit minta ampun lamanya, nggak sembuh-sembuh, udah melakukan biaya sangat tinggi, maka hari ini kami kenalkan program kedua, yaitu solusi untuk bagaimana mengatasi kesehatan kita, sakit kita dengan pengobatan herbal. Kalau bahasa kesehatan dengan pengobatan toga. Ini toga ngertos nggih? Ada yang tahu? Nah, ini Mbak, depan ini siapa Mbak Sami? Siapa? Namanya bagus ya, Tamara. Kayak bintang film. Kalau di pondok Mas, ini nggak bintang film, bintang film. Mas, Mbak Tamara, minta tolong, toga singkatan apa Mbak Tamara? Nggak ngerti. Ustaz, insya Allah ngerti tadi senior. Bisa coba? Bahasa. Ustaz bahasa, ayo. Bahasa. Ngertos Ustaz? Toga itu maaf kalau belum tahu saya kasih nggak tahu. Toga dalam bahasa kesehatan singkatan tanaman obat keluarga. Orang tua sering katakan apotek hidup. Sekarang pengobatan herbal. Ya. Jangan salah. Namanya sini pondok pesantren, maaf di situ Bondo, namanya pondok Miftahul Ulum, lucu. Toga apa? Tomat garing Pak. Tegal ojo marah Mas, anak was 7 hampir 90% gudikan. Toga apa? Tolong garuin. Itu Mas. Tadi di kajen toga apa? Untuk wisuda. Toga apa? Apa itu tontonan gratis? Toga yang benar tanaman obat belum. Maaf Mbak Tamara, di sekeliling pondok tadi saya cerita Bunyai, ratusan tanaman Indonesia terkaya nomor 2, ada 17.000 jenis tanaman. Maaf Mbak Tamara, sebutkan contoh tanaman obat, gak usah banyak-banyak Mbak, 50 jenis tanaman obat. Kalau nggak bisa sebisanya, 1. Daun serai bagus. Apa? Jahe, kunyit, lombok. Apa? Ya. Oke, subhanallah, terima kasih Anda Pondok Rodotul Muktadin. Terima kasih Mas Reza, anaknya ternyata luar biasa. Kenapa saya luar biasa? Yang saya tanya satu orang jawab semuanya. Jawab benar, jangan kompak. Kalau demo selalu menang. Loh maaf, kemarin saya ngisi di Langitan Mas, sama di Al-Falah pelosok Kediri. Takdimnya Masya Allah santri itu. Yang saya tanya, ialah diam anteng. Namanya Fauzan, tolong Mas berkali 50 jenis tambah. Jahe, yang lain diam. Jahe, uyut, lengkuas, lidah buaya, DSP, dan saya bingung Pak. Maaf, Mas Reza dan teman-teman santri, sebetulnya hampir tiap hari Anda menjumpai tanam Pak. Saya kemarin cerita waktu saya di Lirboyo Kediri, sama di Al-Falah Pelosok, sama di Tegal Jumatran, sama Gus Yusuf, sama Gus Mutrik. Ternyata kelemahan santri yang saya kunjungi sering ngerti tanamannya, kadang nggak ngerti namanya. Ngerti namanya, nggak ngerti manfaat. Betul nggak? Saya kemarin ngisi di pondok pesantren, maaf, di Jogja namanya Pondok Rapiak. Pak Sudaryo, banyak sekarang penyakit diabetes, Pak, kencing manis, Pak, lukanya kadang nggak sembuh sampai keluar belatungnya. Tanaman apa yang paling pas? Tolong cari namanya tanaman cencendet.
namanya tanaman cacander. Dia bilang, Pak, cacander tanamannya kayak apa? Ternyata di sini banyak, Mas. Tanamannya buahnya dibungkus, kalau matang enak. Kemarin saya ngisi di kajian ada namanya bahasa orang Pati namanya daun cimpluan. Daun cimpluan. Tahu? Pernah lihat nggak? Daun cimpluan pernah lihat? Kalau matang enak? Pernah makan? Berarti Anda orang desa. Itu kan banyak. Saya kemarin ngisi di pondok pesantren jauh dari sini perjalanan kalau nggak pakai tol mungkin 15 jam itu di Sumeneb, Madura. Ternyata keistimewaan orang Madura suka banget tanaman 8.000 santri di pondok Anukaya Gulukur Sumeneb itu yang buka acara dan 4 komplek pengurus Bunyai datang dananya sama. Kayak waktu saya di Krapen, Pak Sudaryo, orang Madura nadanya agak tinggi. Pak Sudaryo, gimana Bunyai? Gimana Pak? Atasi penyakit diabetes Pak, kencing manis. Kemarin di sini ada yang meninggal Pak Yai. Nah dia kan, tolong Bunyai cari namanya tanaman cacander. Apa itu cacander Pak? Daun cipulan Bunyai. Apa cipulan Pak? Ternyata di Pak Pondok saya tunjukkan Bunyai yang kayak gitu. Oh Pak, kalau bahasa Madura namanya nyor-nyoran Pak. Ternyata maaf, kesimpulan saya setiap daerah nama tanaman berbeda. Juga ada yang sama, betul nggak? Di Giren Tegal itu Jawa Tengah, Pekalongan ada santri maaf Mbak yang nanya ibunya kena kanker ini. Apa itu? Ya. Ibunya kena kanker apa itu? Maaf, putih gak paham ya? Kanker payudara lah. Ternyata di operasi Mbak habis 52 juta, anak ganas hilang 1. Iya Mas, orangnya cantik sudah gak punya sembion 1 ya. Ternyata apa Mbak? Dia nanya karena pindah ke sebelah, 2 bulan pindah ke sebelah. Saya bilang Mbak, tolong cari namanya tanaman kresen Mbak. Hah, kresen kayak apa? Ternyata di sini banyak kresen itu buahnya kecil merah. Bahasa sana namanya talok atau cherry. Di sini kresen mudeng ya. Sampai kemarin maaf saya ngisi di tempat Tegalrejo Pak Ayu bilang begini. Pak Sudaryo tolong kalau bisa bawa contoh tanamannya langsung karena saat di Tegalrejo dari luar daerah banyak sekali, dari luar Jawa banyak sekali. Alhamdulillah hari ini Ustaz tadi saya sempat cerita sama Bunyai, ditanya kayak Ustaz tadi bawa proyektor enggak, kita bawa contoh tanamannya langsung. Yang belakang maaf kalau kurang jelas maju enggak apa-apa nih, jangan sampai nanti keliru ya, orang tuanya darah tinggi pakai becompring. Nanti maaf yang belakang kalau nggak paham harus maju ya. Kalau udah paham ya nggak apa-apa. Ustaz Majid mungkin maaf ya pernah lihat tanaman jenis kayak gini. Oh kamu. Aduh. Kayak gini kamu namanya Joko Sembrun apa gelas, nggak nyambung gelas. Ada nggak? Ini ada getahnya berwarna putih. Namanya tahu belum? Gunanya tahu belum? Ayo. Maaf saya pakai dua bahasa Ustaz, Latin dan Indonesia. Ini namanya daun Pedilentus springlerobin. Bahasa Indonesia namanya daun mata tulang, getahnya berwarna putih. Ini tanaman untuk luka baru pengganti betadin atau yodium. Mas Fajar jalan-jalan nggak sengaja kesandung waktu udah aduh mama sampai keluar. Ingat santri, setiap tanaman tidak semuanya dipakai getahnya. Ada pakai daunnya, ada pakai buahnya, ada pakai airnya, ada pakai batang akar, betul nggak? Ini Mbak ini kebetulan getahnya berwarna putih. Maaf, Mbak bintang film baca Tamara ternyata maaf jalan-jalan, waduh masak bertatap peso, wah luar sausnya. Tamara kerja pakai ini oleh sekarang, cuma kalau nggak pernah perih Pak Tamara. Kalau perih nggak apa-apa, salah satu mencegah infeksi. Yang kedua agar tidak banyak keluarga. Ketiga ngirit biaya praktis, ekonomis, gratis ya. Yang tidak perih sebenarnya ada Pak, ada. Kemarin waktu saya di Pandan Aran di Pondok Pesantren Kajujuran Pak Mufid itu di Sleman, Jogja. Pak yang tidak perih pakai apa? Ini. Apa? Bahasa Latinnya namanya aloe vera. Bahasa Indonesia namanya lidah buaya. Ini baik sekali, maaf para santri dan pengurus.
gelnya, lendirnya untuk luka baru, luka bakar, kena knalpot, cipratan gorengan, sangat baik sekali. Keunggulannya maaf tidak perih dan tidak membekas. Anak kemarin saya ngisi di pondok pesantren, anak yang berjan Purworejo, ada yang lucu pengurus malah kuliah, masih si putri. Kena knalpot gak dikasih lidah buaya, malah dikasih odol. Malah membekas hitam-hitam mbak, orangnya cantik ternyata banyak sekrupnya. Ya. Maaf ya, ini. Tapi maaf Ustaz, ini adalah sifatnya yang kena luka baru, ya jangan sampai luka baru ringan. Luka lama boleh, tapi maaf kalau bisa nanti ada tanaman yang lain, gitu. Maksud saya yang luka ringan tidak kayak kemarin ada pertanyaan, maaf saya ngisi di Brago, Purwodadi lucu. Pak ada orang tabrakan Pak, kepalanya pecah, Pak ini dabanya enggak? Keliru ya. Maaf, ada nggak kayak gini? Pernah lihat? Namanya daun sansevieria atau lidah mertua. Ini maaf Ustaz, penyedot radiasi terbaik orang perokok berat anti nikotin. Di sini ngerokok nggak? Alhamdulillah. Ini anti radiasi Mbak. Kalau ada tamu merokok, yang tidak merokok itu yang bermasalah. Yang merokok nyantai aja. Loh, maaf Mas, yang merokok karena saya berkeliling pondok selama 20 tahun, hampir 5.300 pondok di Indonesia, rokok pendapatnya jambat. Daerah Jawa Timur, rokok adalah haram. Daerah Timur, daerah pelosok Kediri, daerah sini Nganjuk, rokok wajib. Ya daerah Jawa Tengah makruh. Dari Jawa Barat ada yang haram, ada yang mubah. Ternyata ada waktu saya baca di pondok Omben namanya Miftahul Ulum kalau nggak salah, Omben itu di Madura, rokok haram hadisnya keluar, ayatnya keluar. Yang rokok santri ketahuan dijenda 1 semen. 1 santri ada yang nyetor semen 50. Karena merokok ketahuan pengurus, dicatat, difoto, dicatat, 50 kelenger ya. Tapi ada di Nganjuk, rokok adalah wajib. Wah saya bingung lupa, kok bertentangan sama yang di. Ternyata apa? Dalilnya apa mas? Kok rokok wajib? Nggak ada Pak, lah Qurannya nggak ada. Menurut saya aja Pak, wajib. Kenapa? Dalilnya gimana? Lama tak ujud, kejut. Kalau yang mubah, ini maaf. Intinya saya tidak akan membahas rokok, tapi ini untuk anti radiasi ya. Termasuk maaf mas-mas yang kalau mbak-mbak pernah melihat TV terdekat matanya pedas, ini anti radiasi mata. Di dalam pot bunga ruangan Anda lihat TV, ada tangan ini. Kadang maaf, mas-mas ini kecil, pulang liburan lihat TV terus, sampai matanya pedas. Ya, rumahnya kecil, TV-nya gede. Karena maaf, hidup di perumahan, rumahnya di perumahan tipe 21 ya. Rumah RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sampai saudara kakinya sulit. Maaf. Ada tanaman kayak gini, Ustaz mesti ngerti nih. Apa? Namanya tanaman andong merah. Kemarin saya disini diguyarkan terangkil. Apa nih? Tanaman apa? Tanaman kuburan apa? Namanya andong merah. Maaf mbak-mbak, ini dengan namanya bunga bugenvil dan daun sirih bagi wanita yang kalau head nggak normal. Laki-laki sementara dia tahan. Nah, arahnya kan bau digosok-gosokkan. Mbak, ada empat masalah wanita haid. Satu, ada wanita menjelang haid suka nyeri, pegel, betul. Yang kedua, maaf, ada kadang haidnya nggak tepat waktu, maju mundur tapi nggak cantik. Yang ketiga, kadang terjadi istiadah, betul. Atau keluarnya banyak, kadang sedikit. Keputihan, gatal, tidur, gitaran. Maaf mbak, ini ada orang yang muda dalam kitab Ibu Nabawi ngambilnya 5, 7, 9 ganjil mbak. Caranya gimana Pak Sudiano? Caranya D4, dicuci, direbus, disaring, diminum, dikasih madu untuk menormalkan. Jangan salah, jangan seperti kemarin waktu saya kesini langitan. Boleh nggak tangannya diambil, digosok-gosokkan saja. Mas Ustadz Majid dan teman pengurus Mas Reza, kalau untuk laki-laki untuk apa? Ternyata untuk laki juga sangat bermanfaat kalau sudah punya istri. Ternyata punya istri mau ronde kedua nggak bisa. Ternyata apa? Gejala Pak? Gejalanya L4. L4 apa? Lemah letih losuloyo.
Kata anak Purwokerto katanya apa? Biar laki-laki menjadi bukan kuat, dewasa, gede dawarosa. Tapi maaf, Ustaz pengurus dan santri pengurus ini tidak saya jelaskan untuk laki-laki. Karena maaf, ini kayaknya belum banyak punya istri. Kalau saya jelaskan, maaf Fajar Praktek saya salah. Ya. Ini ya nanti kalau konsultasi lewat WA, usia sudah punya istri karena Anda belum punya tandingan ya. Kasihan ya. Ada tanaman untuk ini Pak, ditolak untuk mata yang kadang terjadi namanya min plus, glukoma, katarak. Bunganya putih ini besar kayak gini. Ya, maaf, nanti terus hanya untuk tetes. Pak, saya punya masalah ini Pak. Orangnya suka emosinan banget, marah-marah, tersinggungan. Namanya namanya tanaman apa? Daun salam. Maaf ya. Mbak Nafis punya calon ternyata emosi marah-marah berarti darah tinggi. Ulang tahun pacarnya kasih hadiah namanya daun salam. Selamat ulang tahun, semoga tidak marah lagi, semoga cintanya abadi dan cepat mati. Daun salam ya. Pak, saya punya malu Pak, kalau disini temen Pak, jerawat Pak. Jerawat maaf, mas-mas yang punya jerawat, Mbak jangan tersinggung. Ternyata rahasianya dengan timun. Tahu timun nggak? Timunnya maaf di blender, baru buat masker. Pakai kapak. Karena kemarin waktu saya kasih demam lucu. Wanita jerawatan lucu, timunnya malah dipotong-potong tempel-tempel. Nanti lampu mati kayak kuntilanak lewat. Mbak, Mas, kalau ada jerawatan kayak kemarin saya isi di Cilacap, ada mahasiswi di pondok jerawatnya gede banyak ini sampai berotot. Gara-gara itu namanya jerawat batu. Saya tanya Mbak pakai apa Mbak? Pakai pon Pak, Biore Heslin Pak. Jangan Mbak, kan itu nanti banyak efek samping karena banyak kimianya. Lu pakai paling baik apa Pak? Yang alami pakai bunga ros. Yang jerawat itu bunga mawar, nonton betul? Mawar nanti kalau bisa dihaluskan wajah bersihkan air hangat, tolong bunga mawar jalur dikasih tamburan sedikit namanya olive oil dari Timur Tengah. Kalau nonton ngerti nggih? Minyak zaitun, pernah dengar nggih? Minyak zaitun maaf kalau belum tahu, lihat ini ciri-cirinya minyak zaitun warnanya kuning, bening, tidak hangat dan tidak pesing. Ini minyak zaitun. Biasanya maaf. Wanita yang punya masalah Pak, ada 18. Minyak zaitun satu ngatasi komedo, betul-betul. Wajah berminyak atau kering ada nggak? Mata panda ada nggak? Atau sorry Mbak, ada wanita jilbaban kadang kayak belang-belang. Waktu berjamin wajahnya dua. Coba Mbak Nafis tiap hari pakai minyak zaitun 3-4 hari, insya Allah wajah semakin halus dan mulus. Halus mulus. Pas pulang ketemu calonnya komentar nangis kamu sekarang luar biasa ya. Cantiknya kayak bidadari yang baru turun dari sawah. Tapi maaf termasuk wanita yang punya hewan yang tidak diundang di rambut. Ya, TK, ternak tumo. Tolong ya. Maaf mas-mas dan mbak yang punya rambut kadang nggak lurus. Rambutnya ternyata krisel Pak. Krisel Pak, keriting semrawut. Rambutnya katanya apa? Brimo Pak, gini mau pabrik. Atau kakinya cantengan, atau kakinya maaf kapalan, atau kakinya sobek-sobek maaf. Anda buka internet, minyak zaitun sangat bermanfaat sejak zaman Rasul sampai diabaikan dalam surat At-Tin. Wattini wa zaituni wa turi sini wa hadal baladil. Amin. Allah. Diminum boleh Pak, boleh 1 tetes dengan madu untuk maaf yang kalau BAB-nya minta umur lamanya. Sampai mengeluarkan tenaga dalam. Maaf Pak, gimana ngatasi sakit gigi? Ustadz ini santri baru sakit gigi kayak di Tegalrejo, kelas 7 sakit gigi malam jam setengah 12 malam kumat, kasihan kayak harimau kelaparan. Dalam kamar, ternyata pengurusnya bingung, buat kenapa dia? Ternyata Ustadz cari namanya apa? Kangkung. Kangkung tau nggak? Kangkungnya di akarnya dipotong, jadi nanti jangan dibuang Mbak, dicuci, nanti rebus, hanya dikasih garam untuk kumur. Itu menyelesaikan yang suka lempung itu membengkak. Ya, kangkung banyak ya? Banyak kan di sini biaya ada orang penjual itu, ada kelilingan itu PSK gitu. PSK penjual sayur kelilingan. Pak, kalau kamu sulit hari ini maaf Ustadz. Pengurus putri boleh ngambil kapas yang sakit gigi suruh maju, kita tes langsung dengan namanya apa? Boleh. Tapi syaratnya maaf, Anda ambil kapas. Saya bawa
sakit gigi maaf, yang berlubang, maaf Mbak, yang berlubang ambil kapas, tembakan dikit, gosok Jawa, diseselke. Nanti kalau diangkat, keluar kayak koridor kelapa kecil namanya ulat gigi. Kadang suka senut-senut, ya. Ini minyak cengkeh. Ada? Pakai ini, pakai apa? Kapas nih, sedikit aja nanti ditempel gini Mbak. Gosok Jawa diseselke. Tapi maaf, hanya sekitar 2-3 menit, nanti habis angkat, nanti keluar kayak pohon kelapa kecil namanya ulat gigi. Kadang suka, ya Allah, ya Allah. Atau maaf Ustaz, pengurus, ada yang santri kadang punya keluhan suaranya kadang serak. Kemarin maaf, saya ngisi di Tasikmalaya sama di Ciamis, namanya Pondok Si Jantung itu, namanya Al-Falah, tapi maaf, itu khusus Qori, 300 kufat sama Qori. Begitu aja suaranya pas glogor. Allah Akbar, Allah. Namanya Mas Aris. Mas Aris, kenapa kamu suara gitu? Anu Pak, serah Pak. Sini, tak suruh maju. Menjelang maghrib, tak gosok ini, oleskan. Begitu aja enak Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata itu lebih halus. Atau maaf, Mas Fajar ternyata anak pondok, maaf. Anak pondok biasanya kalau di rumah pas liburan ada orang baca, kadang suruh baca Quran, betul nggak? Mas Fajar, tolong nanti Mbak Yu saya hari akad besok ada nikah, kamu yang baca Quran. Siap. Mas Fajar ternyata biarnya latihan di pondok bagus suaranya, ternyata di rumah kayak grogi. Bismillah, napas kayak hilang. Bismillah. Fajar tolong oleskan. Oleskan nanti lihatkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mau tuliskan, jangan diminum. Atau sorry mas-mas yang kadang pakai semutan geringingan, ada nggak? Duduk lama mau berdiri malah digedok-gedokin. Kapan lucu di ini di pondok pesantren Sayung, anak putra, waduh main bola keram, larinya kayak dangdutan. Nah mas, ini selesaikan atau boyan. Tapi maaf mas, kalau Pak belum pernah, ini agak anget kayak remason. Tapi minyak cengkeh spesial untuk anda yang punya masalah. Maaf ya, ada asam urat ya, cengengan ya, suara, sakit gigi ya, bisa ya. Pak, saya punya masalah yang sangat masalah bagi saya, masalah berat apa? Kalau belajar ngapalkan, sudah hafal, mau setor ayat lupa, ada nggak? Ternyata Mas Fajar sama Mas siapa ini? Sanca. Aska. Kita sama Ustaz senior ini, Ustaz paling sepuh-sepuh nih, sama Mas Riza, sama Ustaz Isa, sama Ustaz ini. Dek, kamu apalagi ini ya, siap. Besok habis subuh, seorang siap 4 orang, Ustaz-Ustaz cicil, kamu berdua ngapalkan. Semalam hafal, sampai setengah 10 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani wa shifaa wa rahmatul mu'minin wala hafal sekali, 3 kebet. Setengah 6 habis subuh dia sama senior. Siap? Fajar siap maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kecil nggak bisa ngucap-ngucap berarti dayanya kurang cerdas. Tanamannya ternyata Ustaz namanya tanaman pegadang. Maaf ini. Kalau namanya rendeng. Ini tanaman mahal loh. 1 kilo sekarang 350.000. Cuma maaf kadang kalau nggak ngerti area apa, nggak ngerti manfaatnya kadang diinjak-injak. Ini maaf Bang, untuk wanita juga baik banget untuk melancarkan waktu BAB. Direbus Pak, ya hanya diminum. Kalau enggak maaf gosok dibuat dulu. Namanya pegadang. Ada kemarin saya waktu isi di pondok pesantren ini, daerah Cilacap, namanya Pondok Pesugihan Cilacap. Pak, gimana ngatasi BB Pak? Bau badan Pak, keringetnya Masya Allah Pak. Habis rohan kerja bakti masuk kelas ada kipas angin semuanya pingsan. Mbak-mbak pengurus dan mas-mas pengurus, kalau ada santri yang bawa kata gak enak jangan disinggung-singgung, nanti tidak pulang kasih. Aku tak boleh izin. Tolong usahakan Ustaz suruh mandi pakai sabun dari tumbuhan, namanya sabun herbal. Pernah dengar belum? Sabun herbal bukan dulu tas. Sabun herbal kayak gini Mbak, terbuat dari susu, lavender, minyak zaitun dan serai. Satu ngatasi bau ketek dok keringat. Bapak saya keteknya ngeri Pak, pulang kerja ada kipas angin, tetangga mati 3 Pak. Atau maaf ada wanita laki-laki yang kadang wajahnya kurang glowing. Kemarin maaf saya ngisi di daerah ini amanah daerah Pekalongan, ada yang santri maaf ternyata
santrinya itu murni salaf kalau musim panen padi berarti bantu Pak Kiai panen, karena maaf mereka basa Jawa tidak biaya. Makanya sama Pak Kiai, setengah 6, setengah 7 berangkat, setengah 5 pulang sore. Waduh, wajahnya berubah total Mbak. 3 minggu, waduh, ternyata sawahnya dekat laut. Wajahnya jadi wajah putih cerah, jadi wajahnya apa? PD, peteng jejet. Anak putih lucu Mbak, wajahnya jadi apa? Email, ireng meling. Anak putra jadi pembalap, pemuda berbadan gelap. Selesaikan. Yang nanya langsung Pak Kiai, namanya Pak Faizin. Tolong Pak Kiai coba pakai ini, alhamdulillah Pak Sam hebat, selesai. Artinya kembali normal biar lebih glowing. Tapi maaf ini untuk apa? Wajah, untuk seluruh tubuh. Anak Tegalojo maaf, yang nanya Pak Kiai juga, Pak gimana ngatasi budik Pak? Ternyata Masya Allah anak kecil judulnya pakai sarung. Anak santri salaf sini pakai sarung apa pakai selimut? Sarungan Mas. Pernah budik Masya Allah setengah 12 malam, waduh pada gitaran. Ada maaf, nggak gitar Pak, wah banter banget malah konser Pak. Kasihan anak putra, waduh konser banter sarungnya melorot tahiyat. Harus diselesaikan ya. Pak gimana ngatasi biar langsing Pak? Jeruk nipis sama air teh untuk langsing ya. Minum jeruk nipis, air teh jangan dikasih gula. BAB kalau lendir itu lemak sudah mulai turun. Pak saya punya masalah, malah kebalikannya anak Tegarjo banyak puasa jalail. Anaknya kurus, krempeng, kecil pendek Pak. Bagaimana biar cepat gemuk? Paling cepat gemuk sering konsumsi namanya kacang hijau sama madu. Paling cepat tinggi maaf, Anda sering konsumsi namanya sabu. Sabu itu sayur dan buah. Itu untuk melesehan. Bagaimana ngatasi maaf? Ibu saya kena darah tinggi Pak, sampai stroke, bibirnya mengerot. Tanamannya ternyata nangka. Nangka bahasa Jawa gori. Nanti akarnya dipotong, akar pulang airnya hanya diwadahi bahasa Jawa, nanti diminum pagi dan itu stroke paling cepat. Kalau kanker payudara Mbak itu kresennya dimakan setiap hari minimal 5, 7, 9, 11 konsumsi untuk menyelesaikan kanker. Tapi dimakan, jangan salah, kemarin ada yang WA Pak. Kok enggak mandi Pak, lu gimana? Tak gosok-gosok kan Pak? Salah. Maaf. Nah, kresennya dihaluskan di tempel-tempel ini. Maaf Ustaz, jangan santai. Sebenarnya masih banyak ya jenis tanaman apa saja. Nanti Anda boleh jalur tanya jawab kalau ada waktu, gitu. Karena waktu ya. Nanti saya izin sama Bu kurang 1 jam. Terakhir terapi ruqyah, terapi doa. Anda harus tahu anak pondok, semua penyakit penyembuhan hanya milik Allah. Betul nggak? Jenengan maaf, yakin banget suaranya bagus, bukan cengkehnya, tapi atas izin Anda sakit gigi, bukan ini hanya ilmunya, wasilahnya, betul nggak? Biar cerah Pak, nggak gatel-gatel, gudegnya hilang, pakai sabun dari bakar Pak, ilmunya ini dari penelitiannya ini. Cuma semuanya ujungnya obat. Nanti maaf Ustaz atau pengurus yang hafal Quran, minta tolong dibantu terapi ruqyahnya ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78-82. Maaf Ustaz, ini yang apa ya? Fajar aja. Ustaz Fajar aja. Calon presiden tahun 2042. Mas Fajar gagal jadi presiden, doakan jadi menteri pemberdaya wanita. Ayo Mas Fajar, apa nggak? Al-Quran surat Al-Isra ayat 78-82. Ini kurang apa? Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi la khasatil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masjuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada kalimat wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa basara. Itu yang langsung berfirman Allah, wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifa. Sungguh aku Quran turunkan kata Allah untuk shifa, untuk obat. Kekuatan jalan. Kenapa? Setiap pesantren ada acara, mengakhiri acara kadang dengan Al-Fatihah, itu Al-Quran, betul nggak? Kayaknya mari kita doakan dengan Al-Fatihah, betul nggak? Ternyata kekuatan luar biasa. Ya, Corona, insya Allah mudah-mudahan berok udah lenyap nggak ada.
Itu doanya anak santri pas Muharram itu, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, santri khusus sama kiai khusus diundang di sebuah tempat yang khusus untuk menyingkirkan corona. Ternyata salah satunya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Alhamdulillah setelah Muharram kemarin corona sudah reda-reda, mudah-mudahan sekarang hilang lenyap. Insyaallah ya. Anak santri mudah-mudahan di sini sehat walafiat. Mungkin ini para santri yang dibilangkan Allah, intinya dalam materi saya ini adalah program kesehatan mandiri santri. Jadi apa-apa jangan apa tergantung dengan apa obat dan fulus ya. Penyakitnya berat, lesa fulus, mangfus. Kasihan, tidak ngerti ini ya. Pak, saya punya masalah Pak. Dilihat aja, oh masalah saya kok ini Pak. Adik saya geseran Pak, ngopolan. Ilmunya Pak, ada dibaca. Bagaimana cara meletikan bulu mata? Ada ilmunya ya. Tapi maaf para santri dibilangkan Allah, nanti kalau ada apa kesulitan, monggo nomor saya ditulis, insya Allah bisa saling WA untuk berkomunikasi. Karena saya salah satu untuk tugas menyelamatkan aset-aset bangsa adalah anak pesantren. Pesantren sehat, bangsa sehat. Pesantren normal, Indonesia normal. Karena Pak, Anda adalah aset Indonesia. Anda orang sukses, insya Allah Indonesia sukses. Ya, alhamdulillah. Saya kunjungan pondok manapun, visi saya jalan ke depan. Ada 3 yang kata Rasul tidak akan putus sampai akhirat. 1 adalah amal jariah, insya Allah Pak Yai dan Bu Yai. Betul nggak? Jariahnya Masya Allah. Yang kedua adalah doanya anak soleh dan jenengan insya Allah. Betul? Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Insya Allah nanti Anda punya ilmunya, ada orang sakit Anda tolong. Oh sakitnya Pak liver Pak, dengan temulawak. Selamat, pas ucapan terima kasih sampai akhirat Anda nggak harus mengharapkan fulus. Ya, insya Allah ya. Jadi ini para santri dan ustadz karena waktu, kalau ada yang mau tanya, monggo saya kasih waktu. Kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, ada nama tersebut maaf, tidak berkenan, mohon maaf. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam laci. Ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Opat sebelum santan, wonten 40 yang banget punten. Kata Mbak Nafis, ya, kesepian tanpa kekasih. Maksud saya sekian dan terima kasih. Kata Mas Fajar, ikan cepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus. Monggo yang mau tanya silakan. Dan maaf, Ustadz pengurus tadi saya bantu juga sama Ustadz Irfan tadi sama Bu Nyai. Kalau nanti santri kepengen banget praktek ilmunya, mau belajar ilmunya, alhamdulillah di mobil saya ada sekitar 50. Saya banyak bawa serep ini untuk kalau dia mau pesan, insya Allah kami bantu ya. Untuk umum harganya 35.000, untuk santri cuma 10.000 rupiah. Tapi maaf Mas Fajar, ini khusus untuk halaman 36, jangan diperhatikan laki-laki. Ini khusus perawatan milik wanita. Jangan sampai nanti Fajar punya langsung yes. Yang untuk perawatan wajah, maaf, biar glowing, nggak gatel, sabun herbal harganya sama. Kalau buka internet pasti di atas 50 sabun herbal. Kalau untuk maaf, untuk perawatan suara, minyak cengkeh untuk wajah adalah minyak zaitun ya. Atau mungkin khusus, namanya sabun herbal. Sabun kesehatan herbal khusus untuk perawatan gatel-gatel, bau ketek atau mungkin punya wajah yang kurang cerah, wajahnya madesu ya, masa depan suram. Kemarin di Tegalrejo ada yang ponsel 5 ternyata anak dari luar Jawa wajahnya lucu ya, MA ya, Korongos Aceh. Jadi ya. Mudah-mudahan manfaat besar. Kalau dia mau tanya-tanya monggo, gak usah malu-malu ya, malu bertanya bisa jalan-jalan terus ya. Penjualan kayak gini tidak tiap tahun, paling cepat biasanya kami 6-7 tahun ya. Saya dulu kesini kalau nggak salah seingat saya 2014 ya, Pak Y masih sugeng dan katanya hari ini sudah di surga insya Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan Ustaz. Kalau ada yang mau tanya saya kasih waktu, silakan. Pengurus Putri minta bantuannya, pengurus Putri bisa Reza gitu, Mas Reza gitu. Kalau Reza bantu Reza sama 2 orang Ustaz. Yang punya nanti tulis ini Ustaz, nama siapa, centang, pesennya apa, buku 10.000, zaitun, cengkeh, sabun herbal dicetak. Pak, saya ingin punya sabunnya saja boleh. Untuk pengurus nggak usah pesen ya, nanti kami berikan kenangan. 2 orang, sama siapa? Yang Putri Mbak, minta tolong Mbak Putri Mbak, sama siapa Mbak? 2 orang. Yang punya dicetak. Kalau pesan 2 itu 2, 3. Sabun herbal paling pojok. Mbak Nabi sama siapa? Satu dibantu. Mbak Nafis sama siapa? Mbak Nafis sama semuanya 10. Bagi yang cerdas 10.000 murah Mas, Mbak, untuk beli bakso paling dapat 2 mangkok, 3 hari bakso udah keluar lagi.
Jauh bentuknya lucu. Bawa pulpen nggak? Bawa. Mas Reza. Yang bertanya monggo silakan. Ditulis. Ya. Apa lagi? Ini pulpen. Apa? Sini. Ini. Untuk jaringan nggak usah pesen, nanti dikasih sama ini. Gimana Mbak? Gimana Dani? Ya, yuk. Ayo terus. Untuk pemakaian sabun secara berarti nggak pakai herbal, wajahnya kembali lagi, wajahnya tidak berubah, wajahnya tidak kembali kemana-mana. Maksud saya, maksud Mbak mesti maksudnya nanti wajah saya terus enggak. Herbal itu kenapa orang Madura hampir 90% pakai herbal? Satu, kemudian tidak punya efek samping. Yang kedua, kalau sembuh biasanya tidak kumat lagi. Yang ketiga, didapatkan di sekeliling kita. Kata Al-Quran jelas, Subhana ma khalaqta hada batilan. Allah ciptakan gak ada yang sia-sia, semuanya punya manfaat. Cuma kadang kita belum tahu. Nonton Bang ya? Jadi Pak, samanya saya pesan lagi boleh Pak, B aja dikirim. Tadi saya ngirim temannya Pak Rohman, ngirim lagi. Ada pesan 40 lagi. Kenapa? Yang sudah pakai, yang gatal-gatal, alhamdulillah wajahnya juga alhamdulillah sekarang sudah mulai normal. Monggo. Ada lagi monggo pertanyaan? Putra boleh, nggak apa-apa. Pak, saya dulu samanya ceknya pakainya kapan? Pas mau bersuara aja. Pasrah. Maaf yang suka Latin Kiroa, adan. Anda cuma pesan Pak, saya gatal-gatal ya sabun aja. Tapi Anda punya bukunya, insya Allah ini untuk sampai tua pun manfaat. Barang harus dikasih, nanti langsung dikasih. Barang harus dikasih. Kalau ada yang pesan lagi, berjalan. Mbak Nafis, barang harus dikasih nanti lewat pengurus. Nanti pengurus nggak usah pesan. Anak putra juga pengurus nggak usah pesan. Saya kasih. Ada lagi monggo? Mbak ada? Ada lagi monggo? Mas kecil yang mau pesan mendekat sama Mas pengurus. Yang mau pesan langsung tulis, nanti langsung barangnya dikasih. Pesan 2 boleh Pak, boleh, insya Allah. Ayo ada lagi pertanyaan? Mas Rudi, nggak usah pesan jangan, dilarang. Mas Rudi, Mas Isam, Mas Haji, kita kasih, ada pengurus. Ada lagi enggak? Gak apa-apa. Hah? Nanti sama pengurus Mbak. Nanti yang ngurusin Mbak siapa? Mbak Nafis. Yang ngurusin Mbak Nafis. Biasanya kita lagi pengurus Mbak. Nanti kalau samanya kita yang pengurus ada. Nanti kalau satu-satu nanti saya di sini saya jam 10 nggak enak. Ada kemarin di mana di Mapolres semuanya dibangun pengurus. Kalau enggak ya langsung di take. Ada lagi monggo. Putra ada tanya? Gak apa-apa Ustaz Rudi, gak apa-apa ini senior ya. Kayak Pak SBY. Asam urat dengan cara namanya kalau untuk luarnya tadi pegal-pegal kembang itu minyak cengkeh yang dikonsumsi yang direbus ada namanya tanaman daun sirsat. Daun sirsat. Kalau nggak ada pakai daun cipuan tapi rutin. Kalau nggak daunnya buahnya. Untuk asam urat. Oke. Asam urat itu sebenarnya sederhana, ya. Yang penting jangan banyak bahasa Jawa apa yang nuansa jeroan. Yang kedua, hindari minuman yang banyak zat pengawet, contohnya sprite, contohnya apa? Teh kotak, itu kan jangan pernah. Itu ini masalah. Solusinya ini Mas, kalau untuk apa? Tanamannya bisa dengan tanaman apa? Cipuan atau daunnya sirsat direbus. Nanti mas-mas dan mbak kalau ini sudah punya ilmunya kan ini kayak kemarin di Boyo saya di sana ngisi hampir 1 minggu di sana berkompetisi dari pengurus menelpon saya namanya Pak Mukhlas dari Malang, Judus Pak Yai ucapan terima kasih kan apa
santri ternyata selama 1 bulan sudah nggak banyak yang minta izin pulang. Dia kan banyak pulang, sakit hanya maaf, sakit perut, guling-guling sakit perut apa? Oh dia emah pak, emah ternyata dengan apa? Lulu bahasa Jawa air kelapa yang kecil. Jantung pak, tangannya keringetan, basah-basah. Air kelapa yang dibakar, kelapa muda dibakar itu untuk jantung. Kalau nggak ngerti kan apa-apa serba. Mata pak, masya Allah pak. Tapi apa? Baca kitab kecil gua sini bosan pak. Namanya apa? Kitolong dan dani. Tolong. Kan gampang mas. Kalau nggak ngerti apa-apa serba uang. Kasihan orang tua. Makanya saya semangat di pondok pesantren apa? Santri ini ngerti ilmunya dan santri biarnya di masa akad udah lulus jadi orang kontrol apa? Serba bisa. Pak nanti Mas Rudi di masyarakat ngajinya pintar, hanya bisa ngobatin kalau orang saya itu luar biasa. Jadi madam Pak Kepala Desa mungkin nggak ada yang nolak. Tegarrejo kemarin yang saya kasih cerita lagi ternyata di Pekalongan namanya itu yang saya ceritakan namanya pondoknya Al Hashimi itu di apa di Buaran namanya Subhanallah. Ya. Gimana Pak? Hari ini kami sudah 22 tahun bekerja, alhamdulillah tidak ada yang komplain. Ada komplain untuk semua murid, anak kecil aja pun pakai sabun itu nggak masalah. Karena banyak pak, banyak tidak namanya zat kimia. Kalau ada zat kimianya biasanya maaf kosmetik, bahkan wanita kosmetik nggak cocok sini maaf wajahnya bermasalah. Kalau herbal ini nggak ada mbak, nggak ada masalah. Semua kulit boleh, semua usia boleh. Bahkan untuk wajah oke. Dan biasanya kemarin saya isi di Cordoba itu kan ada jurusan farmasinya. Gus Adi. Ternyata di tes. Saya ngisi di Jombang, di Darul Ulum Jombang. Peterongan. Malah yang saya isi malah tidak santrinya, dosen-dosennya. Dia lebih paham. Saya bilang ini saling menyempurnakan. Dia dokter, dia spesial apa, yang ini kita pakai herbal. Alhamdulillah, itu ada 300 dosen dan mahasiswa yang dikhususkan untuk ya cuma 1 jam, setengah hari saya untuk satu periode sosialisasi. Kan saya diajak jalan-jalan ke kebun ya untuk menunjukkan tanaman apa dan manfaat dan zat kandungan. Di sini ada mas pengurus, ada kelapa, kalau ada emah itu ambil kaljan masih utuh sudah. Bahasa Jawa beluluk. Dia nanti tolong dicuci, ditumbuk, nanti di jus boleh dihaluskan. Ambil airnya, terus nanti kasih disaring, kasih madu. Untuk emak cepat banget. Hasil setengah gelas. Kalau COVID, air kelapa muda, jeruk nipis, airnya, madu, jahe, sama garam. Ada yang kemarin masalah pak, penciumannya nggak wah ciri-ciri COVID ya, obat dokter langsung COVID, itu minum aja. Ada kemarin komplain di mana ya, di daerah Trenggalek, anak santri 300 atau sampai 600 santri vaksin, pada panas dingin. Saya sampaikan Pak Yai, tolong bagian kesantrian pengurus pondok, tolong siapkan air kelapa hijau setelah vaksin. Setengah jam vaksin langsung itu sudah selesai, insya Allah nggak ada ngaruh. Karena vaksin itu kan ada yang dosisnya tiap anak kesehatan berbeda. Kadang ada yang cocok, nggak masalah, tapi yang itu gegesen 3 hari kayak, waduh rasanya kayak dicotosi katanya. Tapi ada yang biasa-biasa. Ya, mohon. Pondok yang pelangsing. Kalau pelangsing nggak usah tiap hari mbak, maaf, seminggu 3 kali aja. Nanti maaf setelah 1-2 bulan ada cek timbangannya. Biasanya maaf, saya bobotnya 53. Dari 50, cek lagi nanti normal. Air cepat tinggi sering konsumsi namanya sabu, sayur jagoan. Proses ya. Karena kalau sistem alami nggak kayak didudut kayak di di berita itu didudut nanti 2 menit 3 menit tambah 2 cm enggak. Kita yang alami aja. Kurang bagus. Ada lagi monggo?
sudah jamnya lewat 5 menit. Santri ini tadi saya matur sama bendara Ustadz Adib untuk apa bisa ditarik dulu lah. Nanti putra putri monggo nanti biar apa saya nggak kemalaman ya. Juga jenengan kasihan kemalaman. Mas Reza terima kasih Mas Reza. Untuk pengurus insya Allah kita memberi kenang-kenangan ya. Ada lagi pertanyaan Mbak? Satu lagi Mas. Apa? Pilek itu kalau herbal paling cepat satu Anda bisa namanya hancur. Tahu hancur nggak? Yang kedua jeruk nipis. Yang ketiga madu. Wah sakit hati. Sakit hati ayatnya la in syakartum la azidanakum wa la kafartum inna adzabil syadid. Yang nyakiti didoakan semoga dia lebih cinta sama kamu lagi. Konsep orang muslim yang siap menurut Allah adalah tidak pernah ada rasa sakit dan disakiti. Ayatnya 78-82. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Anak pondok kan jauh pintar-pintar ya? Apa? Kemarin pertanyaan lucu Mas, kayak di Cordova itu Pak Sudaryo tanya, ada nggak tanaman yang uangnya tidak pernah habis-habis? Aduh, tanaman anti miskin katanya, nggak ada Mas. Kalau Anda kaya ya itu, kita syukur pada Allah tetap jadi orang kaya. Perut lapar makan. Mbak di top down sama kasihan Mas ya. Mas Ustadz ini. Ustadz dan santri karena waktu gitu. Nanti saya nggak enak, tadi saya mau bunyi belum 1 jam. Nanti kiranya kita korupsi waktu saya nggak berani. Karena besok pagi saya masih melakukan di Jawa masalah nanti sana ada 4 lokasi. Besok pagi saya kasih jam 8 ngisi di itu rumahnya Pak Ani. Mental ya pakis itu, pakis sama sebelahnya Quran itu. Besok masih ada 6 tempat ya. Jadi kekuatan suara para santri, mas-mas yang udah siap lulus dari pondok dan siap jadi dai, penceramah atau dari pengajar, maka cengkeh itu kalau mau dioleskan. Itu kekuatan. Duduk ada anak sumutan coba kasih. Ya. Ustadz, santri dan pengurus yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, semoga pengasuh pondok semuanya keluarga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semua pengurus pondok putra putri semoga dimudahkan urusannya dan semoga dimudahkan jodohnya. Jodoh yang seperti yang diajarkan Rasulullah ya. Yang ganteng, yang cantik, yang kaya raya, hafal Quran, setia masuk surga. Dan santri yang masih di pondok semoga diberikan istiqomah, semoga ilmunya barokah, dan semoga semuanya jadi orang manusia yang sukses dunia dan akhirat. Mungkin itu Ustadz, kalau ada kekurangan maaf untuk waktu saya kembalikan pada Ustadz untuk menit pacar ini. Semoga pertemuan ini betul-betul diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga yakni penutup. Marilah kita tutup penyembahan pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sallallahu alaihi Muhammad.